Selamat sore, selamat datang di sesi 5 hari kedua PyCon ID 2021 yang juga merupakan sesi terakhir pada hari ini. Pada tahun ini. Nama saya Zaki dan saya akan menjadi moderator pada sesi ini yang berjudul Python for Land Monitoring Using Gmap. Nah, pembicara pada sesi ini adalah Kak Mahmud Isnan, seorang mahasiswa magister di bidang AI dan IoT di Sirindorn International Institute of Technology atau SIIT, Thammasat University, Thailand, yang bekerja di bidang remote sensing dan machine learning. Nah, mari kita undang Kak Mahmud ke room ini. Halo Kak Mahmud. Halo Kak. Halo. Bisa share screen-nya sekarang, Kak? Oke, coba ya. Bisa terlihat jelas Kak? Bisa terlihat jelas, gambar dan suara Kak Mahmud juga terdengar jelas. Oke. Sudah siap Kak Mahmud? Siap. Oke, silakan Kak. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang dan sangat merasa terhormat bisa mengikuti acara kegiatan yang sangat luar biasa ini menurut saya. Dan sejujurnya saya sangat grogi, gugup ini karena ini pertama kali saya berbicara di event yang sangat luar biasa menurut saya ini. Dan juga saya tidak terlalu expert di bidang ini karena baru mengambil konsentrasi di bidang remote sensing. Nanti mohon maaf apabila saya tidak bisa memenuhi ekspektasi daripada teman-teman semua. Kali ini saya akan berbicara tentang Python for Land Monitoring using Gmap. Ya, land monitoring adalah suatu aplikasi dari teknologi remote sensing. Nah, untuk kali ini berikut inilah outline yang akan saya bahas pada presentasi yang sangat singkat ini. Pertama, saya akan memperkenalkan diri dan diakhiri dengan Q&A nantinya. Ya, you can call me Mahmud. Sebagaimana telah diperkenalkan oleh Bang Jaki tadi selaku moderator, saya sekarang master student di joint degree program di bidang artificial intelligence dan Internet of Things di Sirindorn International Institute Technology, Thammasat University, Thailand, bekerja sama dengan Tokyo Institute of Technology, Jepang. Ketika kita ingin berbicara dengan remote sensing, kita perlu mengenal apakah dia itu, gitu kan. Nah, remote sensing itu pada dasarnya secara simpel adalah suatu proses untuk memperoleh suatu informasi dari suatu objek atau fenomena tanpa melakukan sentuhan fisik. Biasanya itu tidak dilakukan proses untuk mendapatkan informasi dari bumi atau planet lainnya. Tuh. Terus bagaimana kalau kita berbicara tentang remote sensing, pasti kita tidak terlepas dengan satelit atau sensor yang kita gunakan untuk mengcapture citra yang ada di bumi gitu. Terus bagaimana proses satelit melihat bumi itu sendiri gitu. Ada dua jenis proses yang bisa dilakukan, yaitu proses passive remote sensing dan juga active remote sensing. Passive remote sensing itu adalah suatu proses di mana satelit melihat bumi berdasarkan cahaya yang dikeluarkan oleh matahari. Matahari mengeluarkan radiasi yang sangat banyak melalui atmosfer sampai ke permukaan bumi, dan cahaya ini ada yang diserap, ada juga yang dipantulkan kembali ke atmosfer melalui ke atmosfer dan juga ditangkap nantinya oleh satelit. Itulah proses passive remote sensing. Terus bagaimana dengan active remote sensing? Active remote sensing ini adalah tidak memanfaatkan cahaya dari luar, tetapi memanfaatkan cahaya dari sensornya itu sendiri, dari satelit itu sendiri. Terus melalui proses itu dia mendapatkan cahaya dari permukaan bumi dan melakukan pengukuran. Nah, apa itu? Dalam bentuk apakah cahayanya? Cahayanya itu adalah dalam bentuk gelombang elektromagnetik.
ada beberapa bentuk gelombang elektromagnetik yang bisa ditangkap oleh sensor satelit. Namun kita sebagai manusia mempunyai batasan, kita hanya bisa melihat sangat sedikit gelombang. Mulai dari kita lihat di gambar ini adalah visible light yang kita bisa dapatkan menggunakan mata kita sendiri sebagai manusia, mulai dari cahaya biru sampai merah. Untuk gelombang lainnya kita memerlukan sensor khusus ya yang kita letakkan di satelit itu. Mulai dari gamma rays, sampai, gelombang radio. Ya, yang paling penting kita perhatikan adalah bahwa nilainya dimulai dari yang terkecil sampai yang paling besar, negatif to positif itu. Nah, elektromagnetik inilah yang kita sebut nanti di data yang diolah untuk, citra satelitnya berbentuk band, kita sebut dia itu band. Nah, remote sensing ini digunakan untuk apa saja gitu kan. Remote sensing ini sudah diterapkan di berbagai disiplin ilmu, tapi mayoritas ilmu, bumi. Para ilmuwan bumi memanfaatkan teknologi remote sensing ini khususnya seperti meteorologi, ekologi, geografi, dan lain sebagainya gitu. Dan juga, sudah diimplementasikan di beberapa area, aspek area seperti militer atau komersial juga, ekonomi dan perencanaan untuk urban planning juga. Sudah banyak penerapan untuk remote sensing ini. Kalau kita lihat latar belakang dari sejarahnya, pertama kali remote sensing ini memanfaatkan balon udara untuk meng-capture, permukaan bumi pada tahun 1840. Dan selanjutnya itu, pada periode Perang Dunia Pertama dan periode Perang Dingin, militer menggunakan teknologi ini untuk, mengawasi dan memata-matai, lawannya gitu. Nah, di tahun 1960, satelit seperti Nimbus dan Landsat, eee, provide global measurement of various data for military, civil, and research purpose. Dan di 1999 pertama kali, commercial satellite dikumpulkan untuk high resolusi citra, resolusi tinggi gitu. Nah, saya telah menyebutkan tadi sensor dan sensor. Sensor yang bisa diterapkan di remote sensing ini sebenarnya untuk mendapatkan citra ada beberapa jenis yang biasanya itu diterapkan di pesawat, di satelit juga atau menggunakan drone gitu. Nah, ini biasanya peletakan sensor untuk tools yang kita gunakan untuk meng-capture image atau citra di permukaan bumi. Kenapa saya memilih land monitoring? Ya, kita pasti sering mendengar bahwa, salah satu pulau di Indonesia, lebih tepatnya itu ibu kota negara Indonesia, yaitu Jakarta diprediksi akan ada, tenggelam gitu kan. Nah, saya penasaran gitu, saya, memiliki, ketertarikan bagaimana sih mengukur gitu dan mengidentifikasi area-area di manakah area air atau area hijau atau area urban, atau perumahan dan lain sebagainya. Bagaimanakah proses untuk mengidentifikasi itu? Makanya saya memilih land monitoring pada case yang saya terapkan di riset gitu. Sejujurnya topik ini adalah based on, my research untuk menyelesaikan studi gitu. Ini tahap pertama riset yang saya lakukan di perkuliahan dan selanjutnya dengan memanfaatkan remote sensing juga saya memanfaatkan, untuk memetakan kemiskinan di suatu daerah gitu. Nah, land monitoring ini bisa mengacu kepada monitoring urban area, built-up area, dan natural environment to identify beberapa fitur atau perubahan di, area interest gitu. Ada banyak jenis satelit. Berdasarkan sumber yang saya baca, mereka membagi, satelit ini kepada 5 chapter. Chapter pertama itu open data satellites, chapter kedua commercial satellites, and chapter ketiga weather satellites, chapter keempat geodesy satellites, and the last one is ocean satellites.
Ada banyak jenis satelit yang kita lihat di sini. Ada Landsat, Sentinel, Terra. Ini mempunyai fungsi masing-masing gitu, yang bisa kita gunakan sesuai dengan case yang kita butuhkan gitu. Nah, apakah cuma ini saja? Tidak, sangat banyak jenis satelit di ruang angkasa sana. Untuk kali ini saya hanya menampilkan beberapa dan saya juga sejujurnya belum explore dari semua ini, yang saya explore hanya sebagian sesuai dengan kebutuhan riset yang saya lakukan gitu. Untuk memperoleh dataset di bidang, untuk citra satelit ini, biasanya itu, kita menggunakan Google Earth Engines. Google Earth Engine ini adalah platform untuk analisis geospatial data berbasis cloud, di mana kita bisa mengolah data citra secara gratis dan bisa diakses hanya menggunakan akun Google gitu. Bisa dikunjungi, websitenya Google Earth Engines dan bisa dilihat, the available dataset yang tersedia di sini, sesuai apakah itu bisa, memenuhi kebutuhan kita gitu. Kalau tidak bisa dilakukan kunjungan ke website resmi dari satelit-satelit yang saya sebutkan sebelumnya. Dari situ kita bisa melihat requirement dan term and conditions apakah, memang sesuai dengan apa yang kita butuhkan nantinya. Tipe data di dalam citra satelit ini ada 2 jenis, yaitu raster dan vektor. Raster data itu berbentuk piksel, atau dia pikselnya itu spesifik tentang geographical locations. The nilai pikselnya bisa continuous atau categorical. Continuous itu untuk elevation atau categorical land use. Ya, land use sama dengan case yang saya gunakan pada kali ini, berbentuk kategorikal. Dan yang kedua itu vektor. Vector feature have the attributes terdiri dari teks dan angka, informasi angka yang mendeskripsikan dari fitur vektor tersebut, dari fiturnya gitu. Nah, data ini memiliki format point, line, dan polygons. Bisa kita lihat di gambar ini, di raster ini memiliki grid data untuk suatu wilayah, sedangkan di vektor hanya memiliki point atau line atau area. Kalau kita lihat areanya sama, mirip gitu kan. Yang membedakan itu tipe datanya saja gitu. Nah, terus kita memilih, vektor atau raster, bagaimana data apa yang harus kita gunakan gitu. Ya, ini memang tidak cukup mudah untuk menentukannya karena, perlu pertimbangan, sesuai dengan kebutuhan yang kita lihat pada case tertentu gitu. Biasanya itu orang akan memilih dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut gitu. Do you want to work with the pixel or coordinates? Apakah kamu ingin bekerja dengan pixel atau coordinates? Kalau bekerja dengan pixel, raster adalah pilihan terbaik karena vektor itu terdiri dari koordinat-koordinat gitu. Selanjutnya itu what is your map scale? Vectors can scale objects up to size of billboard, but you don't get any type of flexibility with raster data. Kalau perlu membutuhkan fleksibilitas di dalam datanya, maka vektor tidak menjadi pilihan baik untuk kita. Kita bisa memilih vektor. Dan selanjutnya itu restrictions for the file size. Kalau kita mempunyai limit untuk storage penyimpanan untuk riset kita, maka raster itu juga tidak, cocok untuk kita karena, raster cenderung memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan vektor gitu. Masuk kepada GE-map. Apa sih ini GE-map gitu? GE-map ini adalah suatu Python package untuk interactive map dengan menggunakan Google Earth Engine. Nah, biasanya Google Earth Engine itu kalau kita kunjungi websitenya, dia itu menggunakan based on JavaScript gitu biasanya. Kalau kita melakukan pengolahan di websitenya. Ya, Google Earth Engine ini adalah suatu platform yang kita gunakan untuk analisis geospatial data. Tujuan dari GEMAP ini adalah diperuntukkan untuk students, mahasiswa atau researchers yang ingin memanfaatkan teknologi dan mengeksplor Google Earth Engine dengan menggunakan bahasa Python. Bisa dikunjungi websitenya gmap.org. Nah, bagaimana proses instalasinya?
ya cukup mudah, sederhana sebagaimana kita melakukan instalasi pada, Python package yang ada di Python. Bisa menggunakan pip install atau bisa juga menggunakan conda install. Terus untuk importnya juga sama dengan seperti biasanya, import the, IE, and import GMap. Kalau kita berbicara tentang, land monitoring untuk memonitor data, kita akan melakukan identifikasi area gitu. Nah, untuk identifikasi area, tidak terlepas dengan teknologi machine learning. Kali ini supervised classification. Saya menggunakan supervised classification untuk, machine learning algoritmanya. Namun di Google Earth Engine sendiri, kita terbatas untuk model yang bisa kita gunakan, hanya bisa menggunakan, classification and regression tree, and random forest, naive Bayes, and super vector machine. Dan mengikuti, workflow secara umum, untuk classification. Seperti mengumpulkan data, menginstansiate, classifier, melakukan training, the model, melihat output, classification of image, dan selanjutnya adalah assessment accuracy. Kita mengukur seberapa akurat, dari hasil yang kita lakukan. Sebelum masuk kepada pengumpulan data, kita perlu membuat interactive map. Caranya gimana? GMap, variable map, GMap, and dot map. Ketika kita running, kode ini, kita akan diarahkan kepada, authorizations. Kita perlu mengklik, link berikut, dan kita akan diarahkan ke Google account. Kita pilih Google account-nya dan perlu memberikan akses, izin untuk authorization. Setelah itu mendapatkan code yang perlu diverifikasi di, form verification code. Setelah itu kita mendapatkan interactive map. Pada proses, pengumpulan data, pertama kita perlu menentukan area, study area. Ini the point, menggunakan latitude and longitude. Pada kali ini, ini my study area, dan selanjutnya itu menggunakan Landsat. Kita memilih tipe, satelitnya apa. Kali ini saya menggunakan Landsat untuk citranya, dan dibatasi untuk hanya di area ini saja gitu. Dan dibatasi data yang dipilih itu tahun 2016 bulan 1 sampai 2016 bulan 12. Selanjutnya memilih band. Kita panggil semua bandnya itu, band yang tadi itu adalah, elektromagnetik, gelombang elektromagnetik yang kita, bicarakan sebelumnya. Ini adalah bandnya, band 1 sampai band 7. Dan selanjutnya kita melakukan visualisasi untuk, bandnya itu. Nah, ini ada gambar warna hitam, warna merah, dan lain sebagainya. Ini adalah composite dari B5, B4, B3. Setelah kita melakukan, add layer, dia akan tampil seperti gambar berikut. Untuk melakukan training data, kita perlu ada dataset. Dataset yang seperti yang saya sebutkan tadi, kita bisa dapatkan di, Google Earth Engines. Kali ini saya memilih NLCD dan cover, dan membuat training data secara random dengan jumlah 5.000. Ini adalah titik-titik yang hitam ini adalah, my training data, data saya, secara random dipilih, pada wilayah, study area yang kita tentukan tadi. Namun ketika saya memilih, mengecek jumlahnya itu apakah benar 5.000, nyatanya tidak gitu. Dia hanya terdiri dari 3.583. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau kita lihat tadi ini kan ada, yang terpotong di sini, ini wilayah laut. Wilayah laut yang ini kosong, dan dia tidak bisa mengidentifikasi, area ini, makanya, data ini tidak dimasukkan gitu. Kalau perlu untuk menambahkan, saya perlu nih untuk mendapatkan, training data jumlahnya lebih. Kita bisa menambahkan, number pixelnya bisa 8.000 atau 9.000. Terus dilakukan split training data and testing.
Nah, ya sebagaimana kita biasanya melakukan, eee, modeling, training the model, kita perlu split the data berapa untuk training atau validations. Di sini saya menggunakan, 70% untuk training dan sisanya itu untuk validation, dan kita lakukan training model. Di sini saya menggunakan Small Random Forest. Nah, ini hasil dari klasifikasi citranya gitu. Kita lihat di sini, NLCD, data trainingnya itu nomor 11, actual value-nya diklasifikasikan nomor 11. Apa itu nomor 11? Kita lihat di sini legend-nya itu nomor 11 open water, water terbuka. Berarti daerah yang biru-biru ini diidentifikasi gitu. Kalau kita deteksi yang warna hijau dan lain sebagainya, cenderung kita lihat berarti dia area yang berbeda gitu. Berbeda area warnanya, berbeda identifikasi jenis areanya gitu. Selanjutnya kita melakukan accuracy assessment. Untuk classification biasanya kita menggunakan confusion metric untuk melihat seberapa akurat model kita gitu. Training akurasi dari hasil yang saya dapatkan itu 94%, ya. Saya rasa ini cukup akurat karena, lebih dekat ke 1 gitu kan. Thank you, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Kak Mahmud. Saya penasaran nih, untuk land monitoring ini berarti, selain untuk tadi contohnya untuk monitoring Jakarta yang mau tenggelam misalkan, berarti bisa untuk monitoring hal lain misalkan, untuk monitoring seberapa besar luas hutan yang terbakar, itu bisa juga ya, Kak? Bisa, Kak, bisa. Jadi karena kalau kita biasanya akan memanfaatkan konvensional, cara konvensional atau tradisional pasti membutuhkan, waktu yang sangat banyak dan, biaya yang sangat banyak. Maka dengan teknologi remote sensing ini kita hanya memanfaatkan, citra yang ada di satelit, kita bisa melihat perubahan misalkan yang terbakar itu bulan lalu, kita bisa membandingkan, area dengan bulan sebelumnya gitu. Kita bisa mengukur luas wilayah di yang terbakar, yang zona hijaunya. Kalau yang terbakar berarti indeksnya itu zona hijau gitu. Kalau ada penurunan zona hijau berarti ada yang bermasalah di situ. Kalau identifikasinya itu tadi hipotesisnya terbakar, kita bisa mengidentifikasi dan mengukur seberapa besar luas yang terbakar itu, perubahannya itu. Keren. Berarti benar-benar land monitoring ini manfaatnya sangat banyak. Kalau untuk terkait dengan mitigasi bencana misalkan seperti gunung meletus gitu kan, baru-baru ini ada gunung meletus, Gunung Semeru misalkan. Itu bisa juga, Kak? Bisa, Bang. Kan biasanya itu melakukan prediksi kita membutuhkan data-data sebelumnya. Kalau kita lihat frekuensi letusannya itu misalkan 1 kali 3 tahun, 1 kali 5 tahun, dari range yang misalkan kita lakukan pengolahan data untuk deteksinya itu klasifikasinya dari range-nya itu 10 tahun dan diidentifikasi dalam 10 tahun itu 3 kali letusan, berarti diperkirakan sekali 3 tahun akan ada letusan. Kita bisa membuat antisipasi lebih awal gitu. Oke. Keren. Nah, ini ada pertanyaan nih, Kak, dari peserta, dari Paris Triharmoko. Warna-warna dalam data training itu mengklasifikasikan apa ya? Oke. Yang ini kah? Kak Waris bisa tolong tuliskan di komen apakah yang dimaksud ada di slide ini. Kita tunggu responnya sebentar ya, Kak Mahmud. Oke, siap. Telur itu, kuah telur, kuahnya ada telur.
Berasa apa ya? Kayak mau terjun gitu di luar negeri. Sebelumnya Kak Mahmud yang data training. Yang data training. Kan bahkan kan kita ada 3 kelompok. Ini. Oh, yang ini kan? Jadi kalau data-data ini mengidentifikasi, misalkan kan kita lihat di sini kan, wilayah yang hitam ini warna itu tidak ada patokan khusus, apakah warnanya harus hitam, harus biru atau apa dan lain sebagainya. Tidak, kita bisa menentukan warna sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Tapi kita lihat deskripsi dari data satelitnya yang kita olah itu, karena data ini 5B5, B4, B3 itu sudah ada deskripsinya di satelit, deskripsinya. Nah, kalau warnanya hitam berarti identifikasinya kita bisa asumsikan ini adalah wilayah air yang hitam ini. Kalau yang merah ini adalah wilayah laut yang hitam, yang merah ini adalah wilayah daratan, yang agak ke hitam ke biru-biruan ini adalah wilayah perairan gitu. Nah, ini salah satu cara kita menginterpretasi data yang berdasarkan apa yang kita lihat secara manual gitu di peta itu gitu. Gitu, Bang. Jadi band-band warna itu bisa dibilang interpretasi secara manual atas warna-warna yang kita lihat dalam peta itu. Benar begitu maksud Bang Mahmud? Iya, bisa seperti itu. Bisa dilakukan secara manual atau komputasi gitu kan. Kita tentukan labelnya label apa gitu sesuai dengan warna yang kita set di awal. Berarti saat kita ingin melakukan data training kita harus tahu range warnanya dulu, apa istilahnya base band atau apa tadi bandnya ya, kita harus tahu bandnya dulu ya kalau kita mau data training itu. Iya, karena kita ingin mengolah sesuatu gitu kan, band yang mana kan, misalkan yang mau dideteksi itu daerah hijau gitu. Nah, komposisi yang band 1 kah atau band 2 kah yang bisa kita lakukan untuk mendeteksi wilayah hijau ini. Kalau komposisinya salah berarti identifikasinya salah. Kita harus memahami cara melakukan komposisi di ilmu random forestnya, remote sensingnya itu. Kita perlu memahami ilmu itu karena interpretasi itu perlu sense, rasa menentukan gabungan warna-warna itu gitu. Karena kan cara orang menginterpretasi suatu wilayah, apa yang Abang lihat dengan apa yang saya lihat pasti ada perbedaan gitu karena mata kita berbeda gitu kan. Nah, itu untuk mengatasi permasalahan seperti itu bagaimana, Kak Mahmud? Perbedaan persepsi warna itu. Makanya kita harus mengacu kepada data kita yang kita olah itu. Kita lihat di deskripsinya gitu kan. Oh, saya mendeskripsikan band ini adalah deskripsinya seperti ini. Jadi setiap data itu sudah ada deskripsinya. Mungkin saya bisa lihat. Ya. Google NNB. Ini bisa kita lihat. Oh, band 10 warnanya ini menggambarkan cloud. Band 20 kalau warnanya ini menggambarkan water nih. Karena udah ada deskripsinya gitu. Saat data training itu apakah kita bisa menggunakan band yang banyak band yang berbeda-beda tergantung kebutuhan kita gitu, atau ada sebaiknya mungkin bandnya berdekatan semacam itu? Misalkan kan gini, kita ingin menentukan wilayah perairan gitu, berarti kita pakai bandnya itu band 20. Kalau kita pakai band 80 berarti dia ini wilayah basah, walaupun dia ada air-airnya, tapi yang kita maksud itu adalah
yang kita ingin dapatkan itu air, ya berarti kalau kita menggunakan yang band yang berbeda, cenderung identifikasinya salah dong gitu. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya nih Kak, dari Syahmin Suhairi. Selain untuk analisis lahan, apakah GMap bisa digunakan untuk scraping data dari Google Maps? Oh, dari Google Maps sama Google Earth Engine ini berbeda pengolahan datanya. Jadi kita tidak bisa mendapatkan apa yang misalkan kan Google Map itu mendapatkan poin area seperti public facilities dan lain sebagainya gitu kan. Nah, kalau Google Earth Engine ini hanya bisa mendapatkan citra satelit gitu, gambar satelit. Nah, untuk kalau ingin mendapatkan data seperti yang ada di Google Map, biasanya itu kami memanfaatkan OpenStreetMap data. Di sini kita bisa mengekstrak data sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Misalkan di area ini, kita bisa melakukan export data untuk semua area ini, kita bisa dapatkan wilayah apa saja dan poin-poin apa saja yang ada di sini gitu. OpenStreetMap data. Jadi untuk Kak Syahmin, kalau untuk scraping data location misalkan point of interest itu bisa pakai OpenStreetMap, sedangkan GMap sendiri itu digunakan untuk retrieve data satelit ya, citra satelit. Gitu ya Kak Mahmud ya? Iya. Oke. Pertanyaan berikutnya nih Kak, dari Waris Tri Harmoko. Waris kayaknya antusias banget nih. Ada source link yang bisa kita pelajari untuk remote sensing ini yang menggunakan Python, kalau bisa selain GMap juga? Selain GMap ada ArcGIS juga dia punya. Untuk ArcGIS nanti saya kirimkan ke grup aja ya. Untuk ini kita bisa kunjungi reponya. Di sini udah ada contoh-contohnya yang bisa kita gunakan. Apa saja yang kita butuhkan gitu. Di sini sudah ada. Dan dia juga memberikan tutorial di YouTube, bisa dikunjungi YouTube-nya nanti. Di folder examples kita bisa mendapatkan Jupyter Notebook-nya. Bisa dikunjungi nanti di sini. Ini agak lelet juga jadi. Nah, di sini udah ada beberapa contoh yang bisa kita lihat dan kita sesuaikan dengan kebutuhan kita gitu. Itu. Oke, gitu ya Kak Waris. Jadi bisa dibuka di websitenya GMap, terus dicek di GitHub-nya, nanti ada contoh-contoh bagaimana utilisasi atau penggunaan data dari Google Earth Engine itu untuk remote sensing. Masih dibuka ya pertanyaan lagi untuk Kak Mahmud. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Saya jadi kepikiran nih Kak, land monitoring ini dalam kaitannya dengan pertanian, nggak tahu ini cuma di pikiran saya aja. Misalkan kalau tanaman itu subur berarti kan daunnya luas gitu. Kita gunakan untuk memonitor suatu lahan, misalkan kalau hijaunya banyak berarti tanamannya subur, kalau enggak berarti tandus, itu bisa juga Kak? Oh, bisa. Karena kita bisa mempunyai hipotesis di mana daerah yang cenderung kering, karena kan di citra satelit itu bisa menangkap daerah kering dan daerah basah gitu. Nah, daerah yang cenderung kering, kita bisa membuat hipotesisnya lebih tidak subur gitu kan. Nah, kalau yang lebih basah, iklim tropis berarti lebih subur gitu. Dan dari satelit juga kita bisa mengidentifikasi di suatu pertanian area pertanian, tumbuhan apakah itu, kita bisa melihatnya dari citra satelit. Oke. Ternyata banyak banget berarti utilisasinya remote sensing ini. Ini mungkin teman-teman jadi bakal tertarik nih untuk belajar remote sensing nih. Mungkin ada teman-teman yang masih SMA gitu mau pilih jurusan kuliah, bisa pilih jurusan yang berhubungan dengan itu, atau mungkin teman-teman yang udah kuliah pengen
belajar hal baru, bisa belajar remote sensing kalau tertarik gitu ya. Oke, masih ada pertanyaan lainkah dari teman-teman? Kita tunggu sebentar ya Kak ya, Siap, Kak. untuk melihat apakah masih ada pertanyaan dari teman-teman dulu. Sambil menunggu pertanyaan lain, teman-teman bisa menuliskan thank you notes kepada Kak Mahmud di pycon.id/thank you speakers ya. Jangan lupa diisi. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Rizky Adiputra. Kak, maaf OOT, apa bisa monitoring navigasi seperti Gmaps Street mungkin maksudnya ya, tapi di dalam bangunan? Mungkin kalau menggunakan Gmaps digunakan seperti itu, apakah bisa Kak? Konsep awal dari remote sensing itu kan mendapatkan informasi dari suatu objek menggunakan sensor di permukaan bumi gitu kan. Kalau melihat dari monitoring navigasi di dalam bangunan, saya rasa sensor untuk menangkap di dalam bangunan itu belum ada gitu kan. Karena yang ditangkap itu kan citranya itu tidak bisa menembus masuk ke dalam bangunan gitu. Kalau memanfaatkan teknologi lain, mungkin kita bisa memanfaatkan teknologi GPS untuk memonitoring dan melakukan capture data di dalam menggunakan kamera di dalam suatu gedung, ya bisa mungkin. Kalau remote sensing saya rasa tidak masuk bagian itu sih. Oke. Gitu ya Kak Rizky Adiputra. Jadi kalau remote sensing dirasa tidak masuklah di bagian itu gitu. Nah, pertanyaan berikutnya ini tadi sudah dibahas nih sama Kak Mahmud, tapi nggak apa-apa kita sampaikan lagi aja. Bisakah kita membandingkan satu lahan yang sama dengan beberapa periode yang berbeda? Ya, itu tujuan utama dari remote sensing ini. Kita membandingkan lahan A dengan lahan A pada tahun ini dengan tahun sebelumnya gitu. Dan untuk mengidentifikasi perubahan dari di suatu area tersebut. Apakah yang bisa kita ambil kesimpulannya gitu. Misalkan tadi area yang kita tentukan itu area Jakarta. Dan banyak orang mengatakan bahwa Jakarta itu akan tenggelam gitu. Memang peningkatan intensitas air laut di Jakarta itu seberapa tinggi sih gitu. Memang bagaimana pengukurannya gitu. Makanya kita perlu membandingkan data di masa lalu, misalkan 10 tahun yang lalu dan tahun yang sekarang, kita lihat luas wilayah daratannya itu berapa, dari situ kita bisa mengukurnya gitu. Gitu ya Kak Syamil, jadi jawabannya bisa banget. Next, pertanyaan dari Bayu Andrianto Wirawan. Bisakah Google Earth Engine digunakan untuk prediksi land use masa depan dan kita kombinasikan dengan Markov Chain Cellular Automata atau Spatial Time Series Prediction? Intinya Google Earth Engine bisa nggak sih Kak digunakan untuk prediksi land di masa depan gitu? Bisa Kak, kan prediksi itu ya sebagaimana saya sebutkan tadi membutuhkan fiturnya itu data sebelumnya kan. Perubahan-perubahan itu dari patternnya yang kita lihat, misalkan di perubahannya itu akan ada sekali 2 tahun cenderung wilayah ini akan hijau dan 3 tahun selanjutnya itu akan gersang gitu. Nah, prediksi dari data tersebut kita bisa melakukan prediksi bahwa 10 tahun akan datang wilayah ini akan seperti ini loh gitu. Prediksi yang spesial time series-nya itu memang sangat relevan untuk Google Earth Engine ini gitu. Jadi jawaban untuk Kak Bayu bisa ya, karena dengan menggunakan pola-pola di masa lalu dan juga data-datanya bisa digunakan untuk memprediksi masa depan gitu, seperti apa. Berikutnya dari Heru Bagus Hermawan.
Dengan remote sensing, bisakah mengetahui sebaran pencemaran air, baik sungai maupun laut? Oke, ini menarik. Kita sering akhir-akhir ini kita sering mendapatkan bahwa informasi ada kapal minyak tenggelam di lautan gitu dan minyaknya bersebaran gitu kan. Nah, kita bisa memanfaatkan fitur surface temperatur di wilayah itu. Kita bisa melihat ketika kita mendeteksi wilayah laut dan minyak itu kan cenderung panas. Berarti kalau areanya itu kita lihat elektromagnetiknya itu bandnya itu cenderung merah, berarti area itu bukan air laut asli dong gitu kan. Bisa diasumsikan sebagai minyak yang tertumpah tadi gitu. Kita bisa memanfaatkan surface temperatur gitu. Temperatur di permukaan. Jadi jawaban untuk Kak Heru bisa ya dengan menggunakan surface temperatur, karena setiap zat kan punya surface temperatur sendiri ya Kak ya, jadi bisa diketahui zat yang ada di permukaan itu apa. Misalkan untuk pencemaran minyak di laut begitu, untuk contohnya tadi ya, begitu ya Kak. Nah, berikutnya dari Waris lagi nih. Pada proses feature engineering, sebelum train model, apakah ada feature-feature yang di-convert atau dinormalisasi dahulu? Seperti data longitude dan latitude, apakah perlu diekstrak dahulu? Atau data longitude latitude tersebut langsung kita train saja? Ya, untuk normalisasi data, gimana ya? Data preparation itu kan tergantung case yang mau diambil gitu kan. Tergantung juga data yang diolah itu seperti apa gitu. Nah, kalau datanya itu sudah sangat baik, bisa cukup itu apa yang ada saja kita lakukan untuk feature training. Nah, kalau hasilnya tidak cukup baik setelah dilakukan training, ya perlu dilakukan normalisasi gitu. Itu kan tahapnya sesuai yang saya pahami. Oke. Begitu ya, Kak Waris. Ini ada pertanyaan lagi nih, Kak Wahid, dari Kak Waris. Ini kayak Kak Waris semangat banget nih sama topik ini. Sama data GMap itu real time ya? Apakah ada delay? Oh, oke. GMap itu adalah package untuk Google Earth Engine gitu di Python. Nah, proses apa yang ada di Google Earth Engine kita bisa lakukan prosesnya menggunakan GMap ini. Apakah datanya itu real time atau tidak? Ya, data apa dulu gitu, satelit yang mana yang mau diolah gitu kan. Apakah Landsat, kita lihat datanya itu real time atau tidak gitu. Ya kembali ke proses apa yang kita bisa lakukan di Google Earth Engine kita bisa terapkan di GMap gitu. Jadi jawabannya tergantung satelitnya ya Kak? Atau Oke. Jadi untuk Kak Waris, real time atau enggak itu tergantung satelitnya ya, dan GMap itu kan hanya package yang digunakan untuk operate data dari Google Earth Engine gitu ya Kak? Iya. Baik, sepertinya itu tadi pertanyaan terakhir karena waktunya juga sudah hampir selesai, 1 menit lagi. Teman-teman, saya ingatkan jangan lupa untuk mengisi thank you notes di pycon.id/thank-you-speakers ya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Kak Mahmud. Nah, bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan untuk Kak Mahmud, kalau Kak Mahmud berkenan, nanti bisa join di room Ask for Speakers untuk pot 4 gitu. Karena sepertinya Kak Waris masih ada pertanyaan untuk Kak Mahmud gitu. Oke, siap. Terima kasih juga. Terima kasih sekali Kak Mahmud sudah meluangkan waktu untuk PyCon ID 2021. Kami tunggu kehadirannya di PyCon ID tahun depan. Oke, see you. Senang bisa. Terima kasih. Terima kasih. Juga untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti sesi pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih dan kami harapkan kami bertemu lagi dengan teman-teman di PyCon ID 2022. Sampai jumpa.